Halo, selamat datang di Kongko United TV, Young Boys 2, Manchester United 1. Sebelum gue mulai, gue pengen ngomong dulu satu hal. Lingard. Aduh, gue bener-bener nggak habis pikir kenapa nih orang bisa blunder di menit-menit terakhir ya. Bener-bener deh, aduh gila, aduh. Kesel banget rasanya. Ini nggak bakal menjadi perjalanan yang sangat yang mudah untuk Manchester United ya. Karena nextnya kita masih ketemu Atalanta, kita masih ketemu Villarreal, benar gak? Jadi bukan game yang gampang gitu ya. Gue pikir dengan adanya Ronaldo, Ferran, Sancho, ini tim nggak bakal bisa ngelawak lagi. Ternyata terulang lagi kayak musim lalu kalah lawan FC Kebab tuh satu. Musim ini lawan bocah-bocah muda kita kalah 2-1 lagi. Bener-bener sangat memalukan ya. Dan aduh Lingard bener-bener deh. Inilah kenapa lu nggak bisa masuk ke tim inti ya. Karena lu ya kualitas lu tuh bener-bener di bawah gitu loh, jauh tuh. Bukan tim intinya Manchester United. Jadi buat yang kemarin yang bilang Sancho lebih jelek dari Lingard atau apa-apa ya kalian lihat sendirilah kualitasnya seperti itu Lingard ya. Um, tapi gue mau ngomongin juga soal performa kita. Menurut gue sih Ole bener-bener secara ya gue bilang dari sebelum kartu merah pun ya itu kita mainnya jelek ya. Jadi kalian jangan bilang oh karena kartu merah kok makanya kita kalah. Nggak bisa ngomong begitu ya karena gimana pun juga sebelum kartu merah kita cuma punya siapa ya kali shot on goal cuma dua kali benar nggak? Satu gol ya cuma itu doang. Sisanya kita nggak ada shot sama sekali, which is memalukan sekali untuk melawan Young Boys kita seperti itu. Selama 35 menit kita main cuma ada shot on target dua, udah nggak ada shot off target lagi gitu. Cuma dua doang attempt kita. Ya, bener-bener jelek sekali. Gue bilang sebelum kartu merah, ya dua pemain yang sangat jelek kalau gue bilang mainnya yaitu Paul Pogba dan Victor Lindelof. Gue udah selalu bilang kenapa Paul Pogba itu harus main di kiri. Gue nggak ngerti gitu kenapa ya. Ya kalian ngomong wah Paul Pogba keren main di kiri gara-gara asis 4 lawan siapa tuh lawan Leeds United. Tapi kalian bisa lihat dong itu asis kan cuma satu doang dari sayap kiri, bener gak? Sisanya dari tengah semua. Sama juga kejadian kali ini Paul Pogba tuh nggak kelihatan di kiri. Ya, yang ada kalian lihat dah golnya Ronaldo, ya. Itu siapa yang asis? Bruno kan? Bruno yang asis, bukan Paul Pogba. Paul Pogba hilang kena kemana? Ke tengah mulu. Ngapain dia orang? Aduh, bener-bener Paul Pogba tuh nggak bisa jadi winger. Karena naturalnya dia tuh cuma mau di tengah. Dan dia sangat telat, suka telat banget mundur untuk bantu defense si Luke Shaw. Sering banget dia telat mundur. Aduh, bener-bener Paul Pogba dari segi positioning nih orang kalau dari winger kiri gue udah selalu bilang nggak cocok sama sekali ya. Kalau lu mau jadi winger kiri, lu jadi winger kiri, bukan jadi 11-12 sama Bruno Fernandes gitu di tengah-tengah gitu loh, bener nggak? Jelek banget Paul Pogba. Victor Lindelof juga gue bilang hari ini jelek sekali mainnya. Kalian bisa lihat perbedaannya antara Varane sama Lindelof ya. Kalau setiap kali kita kena counter sebelum kartu merah, gue ngeri banget karena Maguire sama Lindelof nih dua-duanya sama-sama begonya minta ampun nih kalau lawan counter attack ya. Jadi gue Lindelof menurut gue sih enggak banget lah. Jelas kalau gue bilang sih tetap Maguire Varane itu kumulasi duet yang main nomor satu sekarang ini ya. Enggak, bukan Lindelof sama sekali bukan Lindelof. Kelihatan lagi lah, kelihatan banget gitu loh. Ini berdua ngadepin counter tuh bener-bener nggak sinkron gitu, bener-bener mengerikan ya. Terutama juga Lindelof. Yang pemain yang ketiga yang menurut gue juga kurang gitu bagus ya. Benar sih bukan nggak bagus, tapi secara positioning masih suka salah yaitu Van de Beek ya. Tapi jujur kalau Van de Beek megang bola dari belakang, gue rada lega sedikit ketimbang dikasih ke Fred karena Van de Beek masih lebih ada visinya untuk melakukan passing atau long ball atau apa gitu loh ya. Kalau dia dari belakang, cuma masalahnya adalah kalau dari Van de Beek nih, problemnya adalah kalau Van de Beek dia suka suka maju ke depan. Ini problemnya yang gue bilang positioning dia rada jelek ya. Positioning jelek seperti itu. Tapi dia pas kalau dia pada saat dia lagi mundur bareng begini sama Fred, gue suka banget karena dia benar-benar bisa ngatur tempo di situ. Ngatur passing atau serangan bisa di situ. Dan gue lihat juga pas awal-awal kelihatannya emang apa Van de Beek yang dapat bola, tapi pas perjalanannya permainan gue sering banget lihat Lindelof atau Maguire kasih ke Van de Beek untuk ngatur tempo ketimbang kasih ke Fred. Dan menurut gue sih itu salah satu specialty-nya dia yaitu passing dia jauh lebih bagus dibanding Fred sama McTominay. Cuman problemnya ya gitu Van de Beek sukanya maju terus ya. Sukanya maju ya. Oh, maksudnya otaknya masih konslet gitu. Sama lah kayak Pogba ya kalau kalian Pogba juga bilang dia nggak pernah ada di sini nih, nggak pernah jarang banget. Yang ada dia di sini mulu nih. Yang ada di sini. Oh masih Lingard di sini. Sorry ya. Ini harusnya Fernandes. Jadi apa namanya seperti itu gitu loh ya gue bilang ini dua orang posisinya selalu salah dan ya jelas selalu Lindelof ya udahlah jangan usah diomong lagi tuh orang ya jadi sebelum kartu merah pun kita main udah jelek gitu loh ya
Untung ada Ronaldo, untung ada briliannya Bruno, bisa kasih crossing seperti itu, dan Ronaldo bisa finishing seperti itu gitu. Ya, eh, kartu merah, kita ngomongin kartu merah, layak nggak dapet kartu merah? Gue nggak bisa ngomong layak atau enggak, dan kalian tahu kalau sering nonton channel gue nggak pernah mau debatin, oh ini layak kartu merah atau enggak segala macem. Cuman kalau gue mau ngomongin soal soal insiden itu, ya kalau dia nginjak sepatu, menurut gue itu harusnya kartu kuning. Ini udah pasti pelanggaran ya, bukannya enggak ya. Kalian jangan jangan takabur juga, sebagai fans harus pintar dikit juga. Ini udah pasti pelanggaran. Masalahnya kartu kuning atau kartu merah kan. Kalau kena sepatu, gue bilang udah pasti harus kartu kuning ya. Tapi tetap aja dia sedikit tinggi, dan itu semua tergantung dari wasit ngeliatnya seperti apa ya. Kalau menurut gue, kalau emang wasit ngeliatnya, karena kita kan lihat dari TV, benar nggak ya? Kalau dia ngeliat dari pandang dia gitu kan. Jadi kalau emang dia ngeliatnya itu sedikit tinggi, menurut gue sih ya kartu merah ya, ya udah gitu loh, benar nggak ya. Cuman yang pasti itu pelanggaran, dan itu harus kartu ya. Kartu apa ya, itu menurut gue wasit ya, dia harusnya memberikan keputusan yang tepat ya. Jadi seperti itu insidennya ya, layak nggak layak gue nggak mau bahas. Yang pasti kalau kena sepatu harusnya kuning. Tapi kalau emang lebih tinggi, ya itu tergantung wasit lah maunya ngasih kartu apa ya. Um, Ya jadi gitu, sebelum kartu merah pun performanya juga nggak gitu bagus-bagus amat ya. Jujur aja ya, Paul Pogba nggak kelihatan, Lindelof ya katro abis ngadepin counter, dan Van de Beek kalau dia nggak maju dia bagus, kalau dia maju ikut maju gitu ninggalin Fred di belakang, itu menurut gue sih ya itu salah besar lah gitu. Padahal dia bagus kalau ngatur dari belakang, gue suka ya, karena passing skillnya jauh lebih bagus dari Fred. Kartu merah, setelah kartu merah di halftime gue bilang Varane harus masuk nih, bener nggak? Harus masuk karena Pogba itu jarang mundur ya. Kalau nih ngandelin kalau kalau kita nih kemarin tadi nggak ada Varane di tengah ya, nggak menjadi back five begini ya, ini Pogba nih jarang mundur bantuin show ya. Makanya kan suka begini nih, pas babak pertama nih kosong sini, nggak ada yang jaga, di mana sih Pogba yang jaga ya. Gue sih bersyukur aja Varane tuh masuk gitu loh ya, karena itu penting banget. Dan menurut gue sebenarnya setelah kartu merah kita punya defense sangat solid dengan adanya Varane ya. Gol pertamanya yang boys ya, kita itu menurut gue ada faktor nggak beruntung ya, ada faktor nggak beruntung. Nggak bisa salahin Maguire ya, nggak bisa salahin Varane kalau gue bilang, karena itu juga crossingannya deflect dari Luke Shaw, bola nanggung susah begitu, menurut gue susah banget untuk diprediksi ya. Cuman yang gue bingung adalah sebelum itu orang crossing, siapa tuh yang crossing, kita main back five, benar nggak ya? Luke Shaw, anggap aja si siapa nih, tunggu ntar, anggap aja si Lingard ini ya apa, Varane deh, anggap ini Varane nih orang nih ya. Yang gue bingung adalah kenapa si Maguire, kenapa Luke Shaw ada di sini pas itu terjadi. Itu yang gue bingung ya. Udah tahu lu main back five ya kan, main back five harusnya Luke Shaw harus jaga wide. Hasil itu orang bisa masuk sini crossing tanpa dijaga ya, dan itu telat Luke Shaw untuk nutup, benar nggak? Karena dia awalnya itu dari tengah sini, bukan jagain wide. Ini yang gue bingung, kenapa seperti itu. Kalau gue bilang mau ambil salah siapa, punya salah siapa, menurut gue sedikit salah Luke Shaw ya. Tapi di luar dari itu menurut gue Luke Shaw mainnya bagus ya. Cuman di luar dari itu harusnya salah Luke Shaw. Kenapa dia berada di dalam kotak penalti ya, kenapa dia nggak berusaha jaga wide itu loh, benar nggak? Karena kan gimana pun juga kita udah main back five ya. Kalau main back five, pemain wide lawan lu nggak kejaga ya, berarti lu ada ya lu salah gitu, salah positioning kalau menurut gue gitu. Kalau mau bisa sekali lagi, kalau mau salahin orang ya, kalau emang mau salahin siapa, menurut gue sedikit ada kesalahan Luke Shaw yang nggak nutup pemain wide, pemain wide-nya si Young Boys ya. Makanya itu crossing terjadi ya, dan itu juga deflect dari kaki dia, makanya crossingannya juga aneh. Nggak bisa diberhenti sama Maguire, nggak bisa diblok sama si ini juga ya, nggak bisa diblok sama si Varane ya. Terlepas dari itu menurut gue solid pertahanannya ya, pertahanannya cukup solid sampai ya akhirnya Lingard memutuskan untuk ngelawak ya, Baginda Lord ya, Lord Lingardinho ngelawak, ngasih back pass, ngasih assist ke pemain Young Boys. Tololnya minta ampun tuh orang, serius gue masih nggak habis pikir deh ya. Di luar dari itu yang gue nggak ngerti substitusi ya. Satu lagi yang gue mau ngomongin substitusinya Ole ya. Menit 70 ya kalau salah ya dia ya. Menit 70 deh dia ganti Ronaldo sama Bruno ya. Ini yang gue nggak ngerti, kenapa lu ganti Ronaldo sama Bruno, gantinya sama Lingard sama Matic lagi. Berarti artinya apa? Lu menit 70 lu udah mau bertahan gitu habis-habisan. Aduh, ya kan gue bingung gitu loh, bener gak?
Kenapa lu harus mikir seperti itu? Lu udah main back five, kenapa lu harus mau bertahan lagi? Ya, lu nggak Ronaldo di depan tuh walaupun dia jarang bantu mundur, bener nggak? Tapi dia itu dua center back lawan tuh pasti jagain dia, bener nggak? Nggak mungkin dia cuma tinggal satu lawan Ronaldo, nggak mungkin. Ya, Bruno lu tarik, siapa yang mau ngatur tempo, siapa yang mau ngatur serangan? Paul Pogba yang main jelek dari awal. Ya, yang dari awal nggak kelihatan di kiri kemana tuh orang. Ya ini menurut gue substitusi juga rada katro kalau gue bilang. Rada katro ini substitusinya. Ya lu jangan nyerah dulu lah. Masih menit 70 lu udah nyerah gitu loh. Ronaldo lu ganti, Bruno lu ganti. Itu udah kelar, udah selesai gamenya. Udah selesai, mental juaranya mana gitu loh, bener nggak? Ya, kalian lihat kan di menit 50 atau berapa kan itu Ronaldo hampir ngegolin kan. Itu di apa dilanggar lagi di kotak penalti lawan, benar nggak didorong dikit nggak didorong lah, gua nggak tahu dikit atau banyak tapi nggak dikasih penalti. Ya ini gua kagak ngerti gitu loh. Kenapa lu di menit 70 udah chicken shit begitu gitu, udah jadi chicken gitu loh, benar nggak? Gua nggak ngerti sama sekali gitu loh. Ya lu kalau menit 85 masih oke lah, lu masih mau coba ambil poin kan, bener. Lu masih mau coba menang kan lawan Young Boys gitu loh. Ya, lu udah pakai back five, bener nggak? Fred udah bertahan terus, ya Pogba udah di belakang. Ya Van de Beek waktu itu sorry. Nggak, Van de Beek udah diganti. Pogba udah nggak maju-maju, bener nggak? Ya lu tahu deh ngapain lu ganti si Bruno sama Ronaldo? Ya lu mau ganti Ronaldo sama Greenwood masih oke lah, bener nggak? Lu ganti sama Lingard, Bruno lu ganti sama Matic, ya artinya lu takut kalah. Menit 70 udah takut kalah lawan Young Boys. Mental juaranya di mana oleh? Ya, mental juaranya di mana oleh? Ya, ini buntut-buntutnya akhirnya ntar ini pasti nyalain lagi nih gitu kan ya, pemain nih yang nggak bisa perform, pemain yang bisa perform. Tapi sebenarnya ya kalau gue bilang ya pemain ya apa namanya cukup solid sebenarnya, cukup solid gitu loh. Defense kita cukup solid walaupun sudah kartu merah. Ya cuman kita nggak bisa ngebangun serangan lah tanpa Bruno, tanpa ada Ronaldo di depan. Yang ngandelin Lingard yang mana bisa sih tuh budak cuma lari-lari doang kerjaannya. Salah passing lagi terakhir asis ke ini Young Boys. Ya gue bener-bener ya ini aduh bener-bener ini bahaya banget ya MU. Gue kasih tau gue nggak bakal kasih rating pemain ya karena ya percuma lah apa yang mau diomongin dari game seperti ini ya. Yang pasti Ferran solid, gue bilang gitu aja deh. Orang pasti bakal besok pasti banyak nyalain salah Ferran atau salah ya siapalah gitu loh, bener nggak? Tapi gue bilang sih Ferran solid. Sancho pasti bakal salahin juga nih. Sancho menurut gue sih cukup oke tadi mainnya hari ini. Jauh lebih bagus daripada Paul Pogba. Ya, jadi gini kalau gue bisa gue rangkum ya satu ya dari sebelum kartu merah pun menurut gue kita main nggak ya biasa aja nggak gitu bagus ya. Paul Pogba sekali lagi dipaksa lagi dimain di kiri, gue nggak ngerti kenapa ya. Udah berkali-kali gue udah ngomong ke kalian juga udah tahu, terbukti lagi Paul Pogba selalu menghilang kalau dia main di kiri, jadi nggak bisa main di kiri. Victor Lindelof udah jelas banget beda kualitas banget sama Varane ya. Gue nggak mau, jujur aja kalau Victor Lindelof sih, Maguire Lindelof sih gue bilang sih nggak banget ya. Varane harus main terus kalau gue bilang. Van de Beek kalau dia berperan sebagai deep lying playmaker menurut gue dia cukup oke ya. Tapi masalahnya sekali lagi penyakit dia adalah dia suka maju-maju banget. Ya, udah mikir kayak nomor 10, which is menurut gue itu dia harusnya jangan seperti itu karena dia ditempatkan sebagai nomor 6 gitu loh, benar nggak? Ya, setelah kartu merah sekali lagi gue bilang defense-nya sebenarnya solid ya. Golnya pertamanya si Young Boys itu gara-gara kurang hoki. Kalau mau disalah-salahin juga sedikit salah Luke Shaw karena nyelat tutup. Ya, tapi substitusinya itu loh yang gue juga permasalahkan. Sangat-sangat permasalahkan. Menit 70 kita udah nyerah, udah kasih bendera merah. Yang penting jangan kalah. Akhirnya kalah juga kan. Ya, Bruno diganti, Ronaldo diganti. Bisa apa Lingard? Ya bisa apa Matic? Nggak bisa apa-apa. Ya, jadi gue nggak setuju sama sekali. Ya jelas Lingard itu yang memberi assist juga ya tuh orang ya. Jadi
bener-bener ini fail dari pemain, ada fail dari pemain, ada fail juga dari Ole. Kalau gue bilang sama juga, sama nggak beda-bedanya gitu loh, ngerti nggak? Masih aja dengan adanya Ronaldo Varane kita masih bisa ngelawak ternyata ya. Jadi hati-hati aja nih ya. Perjalanan Champions League-nya nggak bakal mudah. Next masih mau ketemu Atalanta, masih mau ketemu Villarreal, ya kan? Nanti juga ketemu Young Boys lagi. Ya gue sih ngarepin kita menang lah, itu dapat 3 poin. Tapi lah ketemu Atalanta sama Villarreal, it's not gonna be easy ya. Kita lihat nih mental Ole gimana ntar lawan mereka berdua. Ya kita lihat aja lah ya. Anyway, gue sudah udahin dulu videonya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.